Kenapa memilih Tuhan? Kenapa tidak memilih harta gitu, bekerja? Tidak begitu mementingkan surgawi, melainkan melihat satu panggilan misi. Bagaimana memulai Museum Pusaka Nias? Museum dibangun terutama untuk generasi muda dari Nias. Hai world guys, selamat datang kembali para pemirsa setia penonton Mr. G TV. Kali ini bersama saya dalam acara Tour Kolokio di Kepulauan Nias. Kita akan berbincang-bincang banyak tentang bagaimana Museum Pusaka Nias ini terbentuk dan berdiri hingga sampai hari ini dinikmati oleh semua warga Nias maupun yang dari luar Kepulauan Nias. Pastor Yohanes asal Jerman. Terima kasih Pastor. Selamat ketemu. Telah menerima saya di tempat Pastor. Saya datang dari Jakarta dan bertemu Pastor. Ingin tahu Pastor, sebenarnya Pastor ini asalnya dari mana dan lahir di mana sih Pastor? Lahir di kota Hausach di Schwarzwald. Itu bagian selatan di Jerman, penuh hutan Tannenbaum ya. Dan lahir di sana waktu Perang Dunia Kedua. Ayah saya kawin tahun 39, hanya 3 bulan sesudah itu diwajibkan tentara. Wajib militer? Wajib militer. Jadi abang saya lahir, ayah tidak di rumah. Saya lahir, ayah di Perancis. Oh. Ya. Jadi di situ. Kemudian akhir perang sering harus turun melarikan diri, mengungsi karena ada pesawat yang membom. Berlari ke bawah. Di bawah tanah atau di itu. Pastor, sebelum kita lanjut, ada berapa bersaudara dan? Kami 3 bersaudara, 1 putri, satu lagi ya. Pastor nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Ya. Dan ada yang dalam keluarga yang jadi pastor lagi atau tidak, hanya pastor tidak, sendiri? Luar biasa. Jadi hari ini kan masyarakat itu kan penasaran. Pastor boleh cerita dulu sebelum kita cerita tentang Museum Pusaka Nias ini. Dulu sebenarnya Pastor sekolah apa sih? Sekolah TK dan kemudian SD, kota dengan 5.000 penduduk sekarang. Dan di situ SD dan kemudian gimnasium disebut. Neusprachliches Gymnasium. Mulai belajar dengan bahasa Prancis karena kami diduduki oleh Prancis habis perang. Prancis menjadi bahasa. Dan sebelumnya saya sudah pindah sekolah, masuk ke sekolah seminari misi dari Benediktin. Apa itu? Seminari misi dari Benediktin yang punya misi juga di seluruh dunia. Dan di situ bahasa Latin diutamakan dan bahasa Yunani. Benedikt ini sebuah kongregasi Ordo Benediktin yang sangat berjasa di Eropa untuk kultur dan budaya ya, sejak abad ke-5. Semua tahu ora et labora, itu dari Benedikt. Dari Benedikt? Iya. Oh, luar biasa, salam buat Benedikt di surga. Dan Oke, Pastor, kita lanjut setelah kuliah tamat di seminari SMA, lalu ada kuliah tambahan atau? Novisiat, kemudian studi filsafat dan teologi, sampai 68 tahbisan imam. Wah, luar biasa. 68 dan lanjut lagi 1 tahun. Saya mau tahu sebelum kita lanjut, bagaimana Pastor merasakan ada panggilan ini? Di mana? Pas di mana terpanggil untuk masuk seminari, lalu bahwa Pastor memastikan ini adalah kehendak Tuhan dalam hidup saya. Itu momennya di mana? Tidak di seminari, sejak umur dini mungkin di SD saya sudah ingin, ya seperti anak ingin ya, mau menjadi pastor. Atau itu ya, atau misionaris ya. Karena orang tua kita juga ingin kita jadi pelayan Tuhan ya. Itu sejak kecil ya, tapi yang kelanjutan nanti itu ya. Tahbisan 68, 1 tahun studi lagi. Ada orang terkenal di situ yang mengajar. Rana, Paus Emeritus Benedictus masih memberi kuliah waktu itu.
Wah, luar biasa. Jadi, Selamat untuk itu, Pastor. Waduh, saya baru tahu kalau pernah jadi muridnya Paus Benediktus ke-16 ya. Dan dia memberi kuliah tentang Konsili Vatikan kedua, tentang panggilan gereja di dunia dan itu jadi untuk budaya di seluruh itu juga. Maka itu sudah meresap ke dalam hati ya waktu itu. Lanjut, Pastor. Itu 1 tahun kemudian pindah ke Bocholt itu dekat pas di perbatasan Belanda dan di Bocholt 2 tahun sebagai pastor di paroki. Setelah di Tabisan tadi 6 tahun 69 ya. Dan di Bocholt petani di sebelah sini, perbatasan sebelah sana punya bahasa dialek yang sama, Belanda dan Jerman. Maka saya sudah mulai belajar sedikit mendengar bahasa itu, sehingga di Nias kemudian gampang belajar bahasa Belanda, membaca buku Belanda dan menerjemahkan juga buku dalam bahasa Indonesia. Sebelum pastor ke Indonesia, ada pertanyaan saya yang sangat besar terhadap masyarakat kepada seorang pastor bila sudah ditabiskan. Dan pastor, dalam proses pentabisan atau dalam proses imamat itu jatuh cinta nggak sama seorang anak gadis, wanita cantik, tantangan? Kalau Tuhan mau bisa. Tapi ada pacar dulu atau bagaimana? Ya mungkin ada bisa, tapi tidak seperti di sini. Belum beda juga di Nias dulu di sini, beda sekarang. Gampang pacar di sini dulu tidak ya. Tapi kalau dulu pastor pasti menemukan bahwa ada juga anak gadis yang suka sama pastor. Tapi tantangan itu lalu dilewati tanpa kesusahan atau ada sedikit kesusahan untuk mengalah. Tidak ada kesusahan. Karena memang sudah panggilan dari Tuhan. Memang luar biasa. Baik pastor, mulai berangkat ke Indonesia tahun berapa? Diutus oleh Ordor. Ya, dapat salib misi untuk Indonesia dan itu tahun 71. Langsung kemana? Langsung dari Singapura terbang ke Medan dan kemudian 4 bulan lamanya saya masih diberi waktu belajar bahasa Indonesia dan tinggal di Sumatera. Di situ saya keliling, ada Vespa sepeda motor kecil. Ya kecil dulu. Kemana-mana. Yang suara pupu itu ya Pak. Kemana-mana, ke Gunung Sinabung, ke Gunung Sibayak, ke Aceh. Masih ada Vespa pastor itu sampai saat ini. Mereka sudah. Ya, saya museumkan di sini. Ya sudah. Jadi waktu itu saya gunakan waktu keliling. Dan guru yang diberi sama saya untuk bahasa Indonesia, jarang kami ketemu karena saya selalu jalan. Oke. Tagline saya memahami kehidupan dalam acara ini, Pastor. Kenapa memilih Tuhan? Kenapa tidak memilih harta gitu, bekerja? Panggilan naman, berarti mungkin pengaruh dari orang tua pasti ada. Kalau orang tua keluarga yang beragama Kristiani atau sudah ada di dalam keluarga dulu, 2 generasi sebelumnya seorang pastor, ada lagi yang misionaris di Cina, jadi ya gampang itu ada pikiran itu. Boleh saya tahu suara apa yang ada di dalam itu yang pastor temukan sesuai dengan memahami kehidupan bahwa lebih pentingnya surgawi itu daripada harta-harta duniawi ini? Tidak begitu mementingkan surgawi, melainkan melihat satu panggilan misi. Jadi mau juga misionaris ya. Itu mungkin dulu sering diedarkan itu panggilan misi seperti Franciscus Xaverius. Melihat teladan, mendengar itu lebih mempengaruhi. Bukan melihat surga ya. Betul. Ya. Berarti itu nomor berapa lah setelah berbuat barunya terjadi surga itu setelah kita itu berbuat. untuk lansia sekarang. Lansia sekarang. Berarti now prepare ticket to heaven. Baik Pastor, sampai sudah berapa bulan di Indonesia? 4 bulan. 4 bulan, 72 ke Nias. Wah, jadi guys, tahun 72 Pastor tiba di Pulau Nias ini dan luar biasa. Pada saat itu saya belum lahir. Dulu pernah berkunjung, tapi hanya sebentar ya. Tapi kemudian lagi ke Sumatera. Kemudian 4 Februari tiba di sini. 4 Februari tahun 72. 72 ya.
Mari kita saksikan setelah yang satu ini. Berkarya dan membangun wilayah sendiri adalah hal yang luar biasa yang selalu orang-orang hebat inginkan. Tidak sedikit orang yang berhasil, begitu pula yang gagal untuk melakukannya. Namun ada hal yang lebih luar biasa lagi, yang mungkin juga telah dilakukan oleh beberapa orang selain Pastor Johannes M. Hammerle OFMK, yaitu berkarya di tempat lain serta menciptakan sesuatu di tempat tersebut supaya menjadi lebih baik. Pastor Johannes adalah seorang pemuda yang berasal dari negara Jerman, lahir pada tanggal 9 Juli 1941, lalu datang ke Indonesia. Awal kedatangannya adalah sebagai utusan Ordo Misionaris Katolik yang ditempatkan di Medan, Sumatera Utara pada tahun 1971. Di sanalah seorang pemuda yang berkebangsaan Jerman ini diberi kesempatan untuk belajar bahasa Indonesia selama 4 bulan. Pada tahun 1972, Pastor Johannes mulai berdomisili di Nias yang masih di wilayah Sumatera Utara. Di sanalah dia menjalani proses pelayanannya sebagai pastor dan berkunjung di beberapa titik wilayah yang ada di Pulau Nias. Dalam kunjungannya inilah, Pastor Johannes jatuh cinta dengan budaya dan artefak-artefak peninggalan nenek moyang Nias. Sehingga pada akhirnya, ia dipercayakan oleh Ordo Kapusin untuk mendirikan Museum Pusaka Nias, tepatnya di kota Gunung Sitoli. Tahun 72, pastor kita yang tercinta setelah tiba di Nias. Dan sekarang hari ini kita melihat telah berdiri sebuah museum pusaka di Kepulauan Nias. Bagaimana ceritanya? Inilah Pastor Johannes. Silakan Pastor. Bagaimana Pastor menemukan jiwa seni dalam panggilan imam? Lama tidak ditemukan karena saya ditugaskan sebagai pastor. Kampung. Berarti orang kota turun desa. 31 tahun lamanya pastor ke kampung, ke desa-desa. Ya. Coba cerita Pastor dari tahun 72. Apa dulu bagaimana bentuk Nias pada saat itu? 72 ya, Vespa sepeda motor dari Sumatera tidak bisa dipakai di sini. Jalan tidak ada. Oke. Jadi jalan maksudnya kaki. Di Gunung Sitoli ada jalan juga? Ya sedikit. Sedikit. Saya ke kampung tidak ke Gunung Sitoli ya. Di mana? Paroki saya waktu itu distrik namanya ke Save, ke Alasa, Ulu Tumula, ke Mandrehe Maifu, ke Gide juga sebagian dan Gunung itu semua. Berarti pertama di Nias Utara Pastor ya di Savo itu. Baik Pastor, bagaimana turne umpamanya ke Alasa 3 minggu lamanya di jalan. Sambil mengunjungi stasi satu sama lain. Dan waktu itu membawa juga agregat Honda 300 watt dan slides, putar film waktu malam. Wow. Dan capek membawa satu terigen kecil dengan turnifare. Oh, tua suling Nias itu khasnya arak Nias ya? Yang disuling dari aren. Jadi katekis butuh, saya butuh, kadang-kadang nenek juga beke gumaifu. Talu-talu ke. Karena rupanya bisa mengobati obat batuk gitu ya. Katanya ya. Pastor, yang paling saya ingin tahu itu dan masyarakat pasti ingin tahu bagaimana memulai ini Museum Pusaka Nias. Ya, masih pokok baru waktu pindah ke Teluk Dalam itu tahun 78. Di sana dikonfrontasikan dengan lebih kuat dengan budaya. Di utara masih belum begitu, ada maina-maina ya, tapi ya di selatan paling kuat itu budaya ya, dirasakan sampai ke Gomo dan megalit, culture semuanya itu di sana lebih dekat. Di Nias Selatan. Ya, lagi ketemu di sana juga dengan turis. Baik. Turis yang datang, umpamanya Fierro. Profesor arsitek dari Geneva yang membuat arsitek itu untuk pavilion kita. Baik. Dia juga ke sana.
ke Nia Selatan. Ke Nia Selatan. Apa yang pastor temukan pertama kali di sana? Kenapa tertarik dengan membuat Museum Pusaka Nias itu? Pertama, terbuka untuk segala hal yang kita lihat itu baik dan sesuatu yang berguna ya, atau budaya, atau arsitektur, atau megalith culture, atau patung, atau tradisi lisan itu semua. Sehingga waktu itu langsung saya, itu calon bersama. Saya mau tanya artis, saya selalu terbuka mengerti ditanya, dan mereka membawa juga barang kalau mau melihat itu dia ya, dan menerangkan jalan bersama. Jadi kemudian umpamanya 7 tahun lamanya berdiskusi dan jalan dengan si Ulu dari Onohondre. 7 tahun lamanya. Bangsawan. Ya, dan dia suruh tulis. Sehingga jadi buku pertama Famate Harimau. Famate Harimau itu di Nia Selatan ya masih. Selatan, ya, dan buku itu masih ada sampai sekarang. Itu ada ya. Yang lain menyusul Omo Sebua dengan Hoho yang paling asli ya. Baik. Hoho di mana saya lihat itu Inada Moroiba Asia. Oke. Itu sudah lihat dari Asia seperti ke arah keturunan Cina itu ya, yang kemudian bukunya ada juga. Ada itu ya. Jadi itu lebih kuat mempengaruhi ya, walaupun hampir tidak ada waktu karena 80 stasi lebih harus dikunjungi. Keliling. Sampai Arames, sampai Eho, sampai ke selatan dari Lahusa, kecamatan Lahusa ya. Baik. Jadi puas dengan stasi, tapi di luar itu selalu mencatat, kumpulkan dan foto ya. Lalu akhirnya setelah dicatat, dilihat, dikumpulkan atau diingat tempatnya, apa yang pastor lakukan? Jadi pertama, kapan ada kesempatan orang membawa itu, ambil itu. Kalau kamu tidak ambil, kami bawa ke Medan, toko souvenir. Dulu? Ya, dan itu selalu bayar. Orang selalu cari uang dan apa yang dibawa harus dibayar. Baik. Jadi untuk itu sedikit demi sedikit terkumpul bahan-bahan ya. Bahan lisan yang sudah ditulis dalam buku, bahan artefak juga terkumpul, dan akhirnya ya saya pikir membuat museum di Teluk Dalam sudah ada tanah yang saya beli, tapi tidak jadi. Tahun 90 ada rapat kapusin di sini, kapitel, dan pada kapitel itu diputuskan mendirikan satu museum, dan saya ditugaskan untuk itu. Dan diputuskan museum harus di Gunung Sidoli, bukan dibangun museum di Teluk Dalam untuk turis, melainkan museum dibangun terutama untuk generasi muda dari Nias. Jadi kan itu terjadi, Gunung Sidoli dipilih. Belum ada apa-apa, jadi harus mencari tanah, harus segala-galanya. Ya. Lalu pastor akan mendapatkan tanah yang sekarang kita duduk. Ya. Dan isinya itu bagaimana proses membawanya? Apa tantangan dan cobaan yang pastor hadapi kepada masyarakat? Karena saya melihat cagar budaya yang pastor kumpulkan ini atau benda-benda yang ada di dalam Museum Pusaka ini sangat berharga. Karena ini peninggalan nenek moyang orang Nias. Boleh saya bilang begitu? Peninggalan nenek moyang orang kita Nias atau kakek kita dulu. Lalu pastor membuatnya di dalam satu tempat sehingga generasi nenek moyang itu dapat melihatnya hingga hari ini. Dan saya berterima kasih sama pastor karena terima kasih pada pastor dan pada Tuhan mengutus pastor, karena dengan adanya pastor mengumpul ini saya bisa melihat, oh ini dulu nenek moyang saya pakai ini, nenek moyang saya pakai pisau ini dan lain-lain. Bagaimana? Dan cobaan apa ya pastor hadapi untuk proses ini? Bukan saja artefak dikumpulkan, melainkan kita buat juga rumah miniatur. Supaya ada yang lain di dalam ya. Kalau tidak salah pastor ambil dalam satu desa, lalu dibuat miniaturnya di sini ya, sebagai ada nama kampungnya gitu. Bawa Mataluo. Bawa Mataluo yang ini. Itu dia. Dan yang ini juga OC, tempat pertemuan.
Osali. Osali Baba Mataluo. Ya, Berarti itu. yang miniatur yang ada di dalam museum ini berasal dari ide yang pastor temukan di sebuah desa. Lalu membangun miniaturnya di museum. Dan ide itu baru kemudian kami baca dalam buku, Belanda sudah punya dulu, ada yang mengusulkan sebaiknya kita buat miniatur rumah besar Baba Mataluo dan membawa itu ke Batavia waktu Jakarta untuk dimuseumkan. Ya. Nah, kita sudah punya itu. Pastor, masih ada sekitar tantangan dan cobaan yang Pastor temukan di masa-masa pengumpulan atau pengoleksian. Ya, umpamanya sekali kita pesan kayu untuk pembangunan dari Sibolga, ditahan di pelabuhan. Kenapa? Ya, dulu sangat sulit ya, Sangat kayu ketat. ya. Kayu, ya. Atau kayu, kita membawa kayu ke selatan untuk pembangunan rehab rumah ada di Hili Montegraya. Montegraya. Berapa kali ditahan polisi, pos polisi ya. Sangat sulit waktu itu ya. Tahun berapa itu? Mungkin 10 tahun yang lalu, apa dulu waktu masih ya. Oke. Maksud saya waktu mulai dari tahun 80-an itu Pastor kan sudah mulai kumpul nih. Mulai kumpul benda-benda dapur-dapur itu dari mana saja dan apa yang cobaan yang Pastor temukan di masyarakat ketika apakah tidak takut di demo? Dari masyarakat tidak di demo. Jadi mereka kasih begitu saja. Tidak dijual. Dijual sama Pastor. Tidak ada yang dikasih saja ya. Semua ada orang cari duit, ada income ya. Oh, ada income. Dan apa guna itu juga kurang mengerti untuk apa lagi ya. Sama mereka karena rumahnya sudah runtuh dan daripada pernah Pastor bilang ya daripada jadi busuk bawa pastor lah itu ya. Itu pesan dari mereka ya. Sehingga terkumpullah sekian banyak saat ini di Museum Pusaka Nias. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita lihat sejenak koleksi-koleksi yang ada di Museum Pusaka Nias dan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Museum Pusaka Nias yang didirikan oleh Pastor Johannes M. Hamerle OFMK kini menjadi destinasi wisata lokal, domestik dan internasional. Selain itu, Museum Pusaka Nias juga menyuguhkan atraksi pameran dan memiliki kurang lebih 6.700 item koleksi artefak yang sebagian besarnya adalah benda-benda budaya, sejarah, atau seni yang membantu pengunjung memahami tentang kehidupan masa lalu di Pulau Nias. Itulah tadi koleksi begitu indah yang telah dikumpulkan oleh pastor tercinta kita sejak tahun 72 dan seterusnya. Dan sehingga kita bisa melihat hari ini setiap weekend di sini ada pengunjung hampir ratusan orang dan setiap hari libur pasti museum ini dipenuhi oleh masyarakat se-Kepulauan Nias dan juga yang datang dari luar Kepulauan Nias. Nah, kita berterima kasih kepada pastor karena telah menjadi orang yang bisa mengumpulkan cagar budaya Nias ini di Kepulauan Nias atau peninggalan nenek moyang kita ini sehingga kita bisa melihatnya sampai hari ini. Karena saya ingat pastor datang ke Pulau Nias ini saya belum lahir. Jadi kalau pastor dulu tidak mengumpulkan benda-benda ini, saya pasti tidak bisa melihatnya pada hari ini. Mari kita teruskan dengan pastor. Bagaimana dulu pastor setelah terkumpulnya ini, lalu berdiri museum, lalu apa cobaannya lagi yang datang setelah merekrut karyawan, lalu ada manajer dan seterusnya, administrasi Museum Pusaka Nias itu. Saya mau terangkan lagi satu, umpamanya di Sifauroasi, menarik itu, Sifauroasi Ulu Hou, Sungai Hou, ya, Ulu Hou di atas, satu rumah Tuhanere, kepala negeri, jatuh dalam gempa bumi, dan kebetulan gempa bumi 2005. 2005, oke. Ya, kebetulan saya sampai ke sana dan mendengar 1 minggu sebelumnya sudah datang makelar membayar 1 juta untuk ambil itu. Wow. Maka kami berusaha, jangan itu ya.
Itu kalau Makela membawa potong-potong semua ukiran-ukiran itu, dibawa ke seberang, kalian anak cucumu tak pernah melihat itu lagi ya. Dan berusaha besar. Tapi semuanya itu kemudian yang ada di dalam 35 juta akhirnya ya. Tapi hanya melihat sangat berharga, jangan hilang, tapi kesulitan juga uang itu ya. Dan tahu Bupati dari Nias baru datang untuk melihat kayu itu dan dia ambil sebagian dari ukiran kayu itu menjadi logo di universitas di Kabupaten Nias. Wow. Jadi itu satu kebahagiaan melihat berguna ya. Berguna bagi dan melihat generasi. Bayangkan kalau itu hilang ya. Pastor kan sekarang sudah pastor rekrut karyawan dan sudah berjalan sebagaimana mestinya sebuah museum pusaka yang sangat berharga. Lalu datang COVID-19, Corona. Pastor mengalami kesulitan apa? Waktu COVID down ya, dan lockdown umpamanya bulan Juli tahun yang lalu, Karcis hanya menghasilkan dalam 1 bulan 18 juta. 18 juta. Sementara Sementara gaji karyawan? Makanan binatang. Makanan binatang. Minito. 17 juta per bulan. Untuk makanan binatang penghuni museum ya. Tapi yang lain lagi karyawan gaji dan terus kenaikan berkala dan kena itu sangat susah ya. Ada berapa karyawan di Museum Pusaka Nias, Pastor? Semua yang ada sekitar 54, tapi termasuk tukang sapam itu semuanya. Dan kafe itu 12 orang ya. Bagaimana Pastor mengcover semua honor karyawan ini di masa COVID-19? Sangat susah ya, sangat susah ya. Dan itu sudah kirim surat umpamanya permohonan kemana-mana, umpamanya kepada Duta Vatikan. Vatikan. Pontificologio. Maaf, saya sudah hubungi, tidak ada kadang. Tidak ada bantuan untuk museum. Jadi itu sangat sulit untuk karyawan, gaji itu semua. Kemudian rehab rumah pembangunan. Kita mau membangun satu rumah storage yang permanen. Karena pastor juga peduli dengan rumah-rumah adat yang ada di Kepulauan Nias ya, dan mendonasikan maintenance-nya ya, supaya rumah adat itu jangan sampai jatuh dan busuk. Dan supaya orang menghargai itu dan rumah itu ya, itu baru kami tahu begitu berharga peninggalan nenek moyang itu. Pastor, banyak pasti harapan dan di umur 81 tahun sekarang. Menuju belum 80, 79. 80. Pastor, kita suatu saat tidak lagi di dunia ini. Ya, termasuk itu. Saya. Tadi ada satu video itu di sini ya. Lansia memahami kehidupan. Pastor mengharapkan apa kepada generasi terhadap museum ini? Saya sendiri mengharapkan bahwa ada tangan-tangan Tuhan lain meneruskan dan membangun lebih baik lagi atau mengembangkan cagar budaya yang tercinta ini. Dari pastor sendiri bagaimana? Ya, diharapkan supaya staf museum dapat melanjutkan itu dan mengembangkan itu lagi ya, membuat itu lebih baik lagi daripada saya. Baik. Itu dan kemudian mereka supaya akan dengar apa yang pastor bilang saat ini, karena ini akan tinggal selamanya di dalam YouTube. Diharapkan juga jangan seperti kadang-kadang umpamanya dari pemerintah dulu tidak dipanggil Museum Pusaka Nias untuk pertemuan kalian punya pastor ya, tidak perlu. Seakan-akan pastor itu punya uang. Itu dia, jangan itu mindset-nya diharapkan. Itu yang dirubah ya, supaya jangan berpikir bahwa di museum itu ada uang. Sekarang sudah lain, sudah bangkrut ya karena corona ya. Corona dan bukan hanya itu. Bayangkan teman saya di Jerman tidak ada lagi. Tidak bisa menyumbang lagi karena dia juga kena COVID-19. Mereka sudah. Pastor, sudah tercatat semua apa yang kita bicarakan. Lalu apa? Bagaimana solusinya ke depan ini? Bagaimana mengembangkan museum ini? Mungkin ada idenya
supaya mereka tahu ke depan. Gunanya dan harganya dan itu semua makin dirasakan oleh masyarakat, makin dihargai, supaya masyarakat, pemerintah juga setempat mendukung itu. Baik. Itu diharapkan menjadi pendukung dan ikut memikul beban itu. Baik. Itu satu harapan. Setelah pastor lakukan semua ini, apa yang pastor dapatkan dalam hidup? Saya tidak tahu apa. Ini bukan untuk pastor kan? Tidak, ya. Apa untuk pastor? Dulu dikatakan hanya sebidang tanah 2 meter panjang, 1 meter lebar. Memahami kehidupan. Tidak, karena kita berbuat untuk orang lain, pastor ya. Dan saya melihat itu di dalam diri pastor. Di luar melayani Tuhan lewat panggilan seorang pastor, namun pastor ada berbuat ekstra, yaitu membuat satu wadah, Museum Pusaka Nias, dan mempekerjakan orang hampir 60 orang, dawal keluar masuk, dan kalau tidak salah ada asrama, ada memberi kuliah. Dulu ada asrama, tidak lagi diurus. Itu menjadi beban, ya. Dan pastor juga memberikan beasiswa kepada beberapa orang yang tidak mampu untuk kuliah atau sekolah? Ada, kalau kami terima umpamanya tempoh hari dari orang, ya kami salurkan itu. Baik. Doa pastor untuk kami, untuk semua museum apa? Di museum, kalau saya lihat orang mandi di laut itu umpamanya berdoa, ya Tuhan, jauhkanlah segala mara bahaya, jangan ada celaka, semoga semua yang ke sini bahagia, supaya Tuhan tetap memberkati itu dan melindungi semuanya. Itu di luar kuasa saya. Itu jadi satu harapan masyarakat mendukung dan membantu yang lain, Tuhan supaya memberi berkat. Baik, terima kasih telah bersama saya, Terima Pastor. kasih. Semoga apa yang kita bicarakan sore hari ini berguna bagi masyarakat luas. Ya, baik, pemirsa setia, penonton setia Mr. G TV, bersama saya dalam acara Ponti Kolokio. Berakhir sudah bincang-bincang kita dengan pastor yang kita cintai, seorang Jerman mendirikan Museum Pusaka di Kepulauan Nias. Jadilah inspiratif atau seorang inspiring bagi sesama, dan juga seorang seniman yang betul-betul untuk berguna kepada orang lain, tidak untuk diri kita sendiri. Inilah contoh terbaik yang telah diberitakan atau yang telah diceritakan oleh pastor kita Yohanes dari Jerman. Terima kasih dan jangan lupa terus tonton konten saya di Ponti Kolokio, dan yang paling penting tonton sampai selesai, share, like dan komen, dan terlebih-lebih subscribe.